قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada video dari Hanifah Latos, di mana Hanifah Latos ini ngamuk-ngamuk, nggak terima ketika ceramah-ceramah dari Mbak Alawi yang cerita tentang karomah itu disebut dongeng khurafat. Ya. Jadi Hanifah Latos ini nggak terima kaum muslimin kalau dongengan Mbak Alawi disebut khurafat. Di ceramah ini dia tetap bersikukuh untuk mengatakan bahwa apa yang dikisahkan oleh Mbak Alawi tentang karomah-karomah para pendahulunya itu adalah benar-benar karomah, ya. Bukan cerita-cerita dongeng khurafat kaum muslimin, ya. Semisal ada wali yang katanya punya anak 10 jadi wali semua, ya. Ada yang bisa terbang, yang tembus langit, ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit dan sebagainya. Jadi itu katanya bukan khurafat, ya. Itu memang benar-benar karomah. Padahal jelas-jelas khurafat. Karomah nggak seperti itu, ya. Coba kita simak video dari Hanifah Latos dulu kaum muslimin. Ada wali-wali Allah yang memang Allah berikan keistiqomahan, sesuatu yang khawarik lil adah, yang luar biasa. Saya sengaja menyampaikan ini saudara, karena saya lihat belakangan ini di berbagai media sosial, saya sedih saudara. Banyak orang yang seenaknya mencaci maki aulia Allah, menghina-hina, meledek-ledek, merendahkan aulia Allah. Kalau ada karamah disebut khurafat, disebut halu, diejek-ejek, direndahkan, diinjak-injak saudara. Ya kaum muslimin, jadi Pak Hanifah Latos ini lagi bersedih kaum muslimin, ya, karena melihat di sosial media ini banyak sekali video-video yang mencaci maki para wali katanya, ya. Wali dari kalangan Mbak Alawi. Kisah-kisah karomah para wali itu disebut khurafat, disebut dongeng, ya. Sudah walinya dicaci maki, cerita-cerita karomahnya disebut khurafat, disebut dongeng. Ya kalau memang ceritanya cerita tentang wali beneran, ya, karomahnya juga karomah-karomah beneran, nggak akan mungkin dicaci maki, nggak akan mungkin ceritanya disebut dongeng khurafat, nggak akan mungkin. Ya, tapi karena yang diceritakan itu ya orang-orang nggak jelas, karomahnya juga karomah-karomah apa itu dongengan, ya jelaslah dicaci maki, kemudian disebut ceritanya cerita dongeng. Ya, orang untuk jadi wali Allah itu kan perlu ada proses. Ada proses, ada thariqahnya. Harus jadi orang yang soleh dulu, baru diangkat jadi wali. Sementara kalau cerita dari Mbak Alawi, ya, itu nggak ada proses dulu. Pokoknya Habib, ya, punya orang tua wali, nanti punya anak, otomatis anaknya jadi wali. Ini wali model apa? Wali model apa? Ya, semua cerita-cerita karomah yang dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, semuanya adalah cerita orang-orang soleh yang diberikan karomah. Jadi karomah itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang soleh. Lah ini Mbak Alawi punya anak, anaknya nggak tahu ceritanya seperti apa, tiba-tiba anaknya jadi wali. Punya anak 13 jadi wali semua. Coba simak video dari Mbak Alawi yang satu ini. Ini cerita khurafat, ini walinya wali gedabrus kalau seperti ini. Syekh Abi Bakar bin Salim punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya? Coba kaum muslimin, ini kan gedabrus jelas kaum muslimin. Ya, seorang Mbak Alawi punya anak 13 jadi wali semua.
pamer karomah, lomba karomah. Ini cerita apa kaum muslimin? Nggak ada cerita orang-orang soleh terdahulu. Mereka pamer karomah itu nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Ini katanya ya seorang wali punya anak 13 tiba-tiba jadi wali semua. Ya kemudian bapaknya minta kepada anaknya untuk pamer karomah. Ini kan cerita dobos kaum muslimin. Wali yang seperti ini wali apa? Wali syaiton. Makanya dicaci maki sama orang, pantes. Coba kalau ceritanya beneran. Ya, ceritanya itu meskipun di luar nalar tapi bisa diterima dengan akal yang sehat. Ya seperti contoh ada pemuda ya, yang kemudian terjebak di dalam goa. Goa tersebut tertutup oleh batu yang besar, yang secara akal itu nggak bisa dibuka. Manusia nggak akan kuat mendorong batu yang menutup pintu goa tersebut. Ya. Tapi karena pemuda tersebut yang ada di dalam goa, yang terjebak tersebut orang yang soleh, mereka berdoa sama Allah. Ya, dengan lantaran amal soleh yang dia kerjakan. Ya, dia berbakti sama orang tua, kemudian dia jujur, kemudian dia amanah. Ya, dia tidak mau berzina meskipun sudah terpampang kesempatan di hadapan dirinya. Ya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya itu benar amalan soleh kami, mohon kepada Allah bukakan pintu goa ini. Ya, pintu goanya terbuka, batunya bergeser. Itu karomah. Meskipun di luar nalar, tapi akal sehat itu terima. Ya, atau minimal lah, ya, Ba'alawi itu diceritakan, oh Ba'alawi ini orang yang soleh. Ya, orang yang benar-benar soleh. Kemudian di tempat tinggalnya tertimpa kemarau yang panjang. Ya, kemudian sumur-sumur yang ada di rumah selain dari rumah orang soleh ini, semuanya sumurnya kering. Ya, cuma orang soleh ini yang sumurnya nggak kering. Kemudian orang soleh ini berdoa supaya sumurnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Meskipun diambil sudah berapa banyak airnya, sumurnya nggak kering-kering. Itu karomah. Bisa diterima dengan akal yang sehat. Meskipun itu di luar nalar. Ya, musim kemarau panjang, sumur sekitarnya semuanya kering, nggak ada airnya sama sekali. Sumur yang punya wali ini masih ada airnya. Dan meskipun diambil oleh orang banyak, airnya nggak kering-kering. Ini bisa diterima dengan akal yang sehat. Meskipun di luar nalar. Dan itu jelas di luar kuasa orang yang disebut wali, orang yang disebut soleh tersebut. Ya, kalau disuruh mengulangi nggak bisa dia. Atau dia disuruh memunculkan air dari sumur-sumur yang lain, dia nggak bisa. Karena memang itu murni pemberian dari Allah. Sementara kalau Ba'alawi, seolah-olah karomah itu sudah jadi milik dia. Ya, kapan dia mau pakai bisa, mau dipamerkan juga bisa. Ya, menurunkan rantai emas dari langit, terbang. Apalagi masih banyaklah cerita-cerita gedabrus dari Ba'alawi yang seperti itu khurafat. Itu bohongan. Ya, karomah seakan-akan sudah menjadi milik pribadi, kapan saja mau mengeluarkan bisa. Pengen terbang bisa, pengen menurunkan rantai emas dari langit bisa, pengen menurunkan hujan susu bisa, pengen memadamkan api neraka bisa, pengen masuk surga bisa, pengen mi'raj sehari 70 kali bisa. Itu kan gedabrus namanya. Ya. Dan cerita-cerita karomah yang di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu nggak ada yang mereka bisa seenaknya mengeluarkan karomah seperti Ba'alawi. Ya. Jadi sangat kelihatan cerita Ba'alawi itu cerita gedabrus, makanya disebut khurafat. Makanya orang-orang yang cerita seperti itu, ya katanya wali, itu wali apa? Wali syaiton, wali gedabrus. Ya, nggak mungkin wali Allah gedabrus. Kalau wali syaiton memang kerjanya gedabrus, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Ahibba'il kiram, ada hal yang perlu saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ya, saya setuju saudara. Yang namanya karomah nggak di setiap tempat layak disampaikan, ibadallah. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Orang-orang yang bicara depan umum harus bisa memilih mana yang pantas disampaikan, mana yang nggak pantas disampaikan. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyesuaikan orang, bicara sesuai dengan kadar akalnya. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan, uktum hawana in aradta ridana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, hati-hati, jangan kalian sebarkan rahasia kita untuk selain kalangan kita.
Jadi jangan semua hal yang berkaitan dengan aulia Allah, apa-apa yang Allah berikan kepada mereka sembarangan kita bicarakan di publik, di depan umum, akhirnya menjadi fitnah untuk masyarakat. Nggak bisa, saudara. Sampaikan untuk masyarakat halal, haram, hak, batil, benar, salah. Adapun karamah, kata Sayyidina Imam Abdullah bin Mahsin Al-Attas, kutubul alawiyin kabanatul muluk la tu'rad fil aswaq. Kata Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas, yang namanya kitab-kitabnya para sahabat Nabi Alawi, yang di dalamnya ada hal-hal yang luar biasa, itu kabanatil muluk, seperti putri-putri raja. Yang namanya putri raja nggak ada yang bisa ngelihat, nggak ada yang bisa nyentuh kecuali orang-orang yang dipilih oleh sang raja, saudara. Begitu juga hal-hal yang khusus yang Allah berikan kepada wali Allah, syatahat sufiyah, mereka fi halatil ghaibah, ucapan-ucapan mereka, karamat aulia, saya setuju. Itu jangan sembarangan dibicarakan di depan umum, saudara. Khawatir apa? Khawatir orang yang nggak paham, yang bodoh, akhirnya ingkar. Kesian dianya kalau sampai memusuhi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Ini pinternya Hanif Alatos dalam beretorika kaum muslimin, ya. Seolah-olah yang dia sampaikan itu adalah kebenaran, ya. Dia mencoba untuk meyakinkan bahwa cerita-cerita yang disampaikan oleh Ba'alawi itu sebenarnya benar karomah. Hanya saja cerita itu disampaikan kepada orang-orang yang akalnya nggak nyampe. Ya, intinya dari perkataan Hanif Alatos itu seperti itu kaum muslimin, ya. Karena kata Hanif Alatos, ya, kita dalam menyampaikan sesuatu, ya, itu harus disesuaikan dengan kadar akal orang yang mendengarnya. Ya, memang iya, ya. Kalau cerita-cerita khurafat itu disampaikan kepada para mukibin yang kadar akalnya kurang, ya mereka percaya. Ya, kalau disampaikan ke orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kritis, ya mereka nggak terima. Itu jelas cerita bohong, ya. Dan kita lihat tadi kaum muslimin, ya, Hanif Alatos mencoba untuk mengelabuhi para mukibin, ya, dengan kaidah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya berdakwah itu sesuai dengan kadar akal orang yang didakwahi. Itu kalimatul haq urida bihal batil kaum muslimin. Ya, kalimatnya benar, tapi maknanya diselewengkan oleh Hanif Alatos untuk mendukung kebatilan-kebatilan, untuk mendukung dongeng-dongeng khurafat dari Ba'alawi. Memang benar kita itu berdakwah, ya, menyampaikan sesuatu itu harus dengan bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh mad'unya, ya, oleh orang-orang yang didakwahinya. Jangan sampai kita berdakwah kepada orang yang awam menggunakan bahasa-bahasa orang yang profesional. Itu nggak akan sampai, pesannya itu nggak akan sampai, pesan dakwahnya nggak akan sampai. Ya, kalau kita berdakwah di kalangan awam, ya kita harus pakai bahasa awam. Ya, jangan pakai bahasa-bahasa orang-orang intelektual, mereka nggak akan paham. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan cerita-cerita dongeng khurafat disampaikan harus kepada orang-orang yang akalnya, ya, bisa menerima. Ya, sementara yang bisa menerima cerita-cerita khurafat itu ya cuma mukibin yang akalnya rendah. Ya, meskipun mereka sebenarnya nggak terima, ya mereka memaksa untuk menerima. Karena apa? Yang cerita itu Habib, yang diakui cucu Nabi, yang diakui orang-orang yang soleh oleh mukibin. Ya, mukibin pasti terima. Makanya cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita karomah dari para Ba'alawi itu pasnya ya disampaikan ke mukibin yang akalnya kurang. Kalau disampaikan ke orang-orang yang cerdas, mereka nggak akan terima. Mereka akan paham itu cerita bohong. Masa iya karomah bisa dipakai semaunya? Ya, terbanglah, ya, menurunkan rantai emas dari langit lah, menurunkan hujan susu lah, yang nggak ada faedah sama sekali, nggak ada pelajaran yang bisa diambil sama sekali. Ya, coba kalau cerita-cerita karomah yang sebenarnya, ya, itu syarat akan motivasi. Ya, misal pemuda yang terjebak di dalam goa, bisa diambil pelajaran yang besar. Ya, lihat amalan soleh mereka, sehingga mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang di luar nalar. Itu ada pesan-pesan positifnya. Sementara kalau cerita-cerita khurafat dari Ba'alawi nggak ada pesan-pesan positifnya sama sekali. Isinya cuma mengunggulkan Ba'alawi. Ya, cuma itu tok. Coba apa pesan dakwah dari yang dikisahkan sama si Jindan tadi? Ya, ada siapa? Abu Bakar bin Salim. Punya anak 13, jadi wali semua.
Kemudian bapaknya pengen tahu sudah sampai mana karomah anak-anaknya. Anak-anaknya kemudian bergerak menunjukkan karomah-karomahnya. Ada yang terbang, ada yang menurunkan rantai emas dari langit, ada yang megang rantai emas yang ada di langit. Ya, pesan dakwahnya apa? Motivasinya apa? Nggak ada sama sekali. Orang itu cuma dibuat kagum sama Ba'alawi. Oh, Abu Bakar bin Salim itu wali. Punya anak 13, wali semua. Karomahnya apa? Menurunkan rantai emas dari langit. Coba. Ya. Bagaimana supaya seperti mereka? Nggak dijelaskan. Nggak ada. Nggak ada pesan dakwahnya. Tapi coba kalau cerita-cerita karomah para orang soleh. Jelas ada motivasinya. Jelas ada torikoh-torikoh yang bagaimana kita itu bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara kita melakukan amalan-amalan soleh seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ada pesan dakwahnya. Ya. Jadi kalau cerita-cerita karomah dari Ba'alawi yang gedabrus semua. Yang gedabrus semua. Ada yang malaikat mungkar nakir sampai dibentak gara-gara menanyai orang yang fasik di dalam kubur. Ya, karena siksaan orang fasik itu mengganggu zikirnya Ba'alawi yang sudah mati. Ini kan gedabrus. Orang sudah meninggal dunia masih berzikir. Ya, masih berzikir dan zikirnya bisa terganggu dengan siksaan malaikat. Ini kan gedabrus. Ya. Ada malaikat yang tanya man robbuka, man nabiyuka, ma dinuka, dijawab pakai nama Habib. Itu kan jelas gedabrus. Itu bukan karomah Habib. Itu gedabrus. Ya. Jadi meskipun Ba'alawi nggak terima, dikritik, dicaci maki, ya itu tetap saja terjadi karena cerita-ceritanya memang cerita-cerita gedabrus, ya cerita gedabrus dan walinya juga wali-wali bohongan. Ya tujuannya cuma untuk mengunggulkan kelompok Ba'alawi saja. Coba nggak pernah Ba'alawi cerita karomah kecuali karomah dari Ba'alawi. Ya, dan karomah dari Ba'alawi ya di luar nalar semuanya. Ya. Nggak masuk akal, nggak bisa diterima juga dengan akal. Ya, karena itu gedabrus, itu cerita-cerita khurafat. Ya, mudah-mudahan mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.